Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh melalui video pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran melalui video pembelajaran pada hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa agar kita diberikan kelapangan dan serta kemudahan untuk bagaimana supaya kita dapat melihat dan mempelajari video yang saya berikan pada hari ini. Ada baiknya sama-sama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan di sini saya akan memberikan sedikit gambaran-gambaran apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama anak didik saya untuk melihat di layar berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, indikator pada pembelajaran kita kali ini: 1. Mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. 2. Mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah: setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kamu melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka ada baiknya saya juga memberikan apa yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu masih berkisar mengenai sidang BPUPKI. Namun yang mau saya jelaskan di sini adalah apa kelanjutan daripada sidang BPUPKI berikutnya. Yang mau saya jelaskan lebih gamblangnya lagi yaitu penjelasan mengenai sidang BPUPKI yang kedua. Kapan itu? Yaitu dilaksanakan dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Selanjutnya, apa yang menjadi putusan-putusan yang dihasilkan oleh sidang BPUPKI yang kedua ini dapat kamu lihat di layar berikut ini. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada satu peristiwa yang penting yang perlu
kamu ketahui, mungkin kalau saya tidak salah dan bisa menebak, mungkin peristiwa ini mungkin masih kamu ingat semuanya, yaitu peristiwa yang mana Soekarno pada saat itu ya beserta Dr. Andes Muhammad Hatta ya diasingkan oleh kaum muda ya. Kaum muda ini mengasingkan kedua tokoh bangsa ini ke sebuah daerah yang ada di wilayah Jawa Barat yang diberi nama Rengas Dengklok. Di sini akan saya jelaskan ya apa yang menjadi tujuan para kaum muda tersebut, yang menjadi alasan bagi mereka untuk mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok tersebut. Di sini akan saya perlihatkan di layar berikut ini sedikit mengenai peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Berikut saya berikan gambaran tersebut di layar berikut ini. Setelah diadakan sedikit pembicaraan antara para tokoh bangsa pada saat itu dengan para kaum muda, ya, maka disepakatilah bahwasanya pembicaraan mengenai proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945 ya, para kaum muda dan beserta tokoh bangsa ya balik lagi ke Jakarta dan sampai di Jakarta hampir tengah malam. Sampai di Jakarta mereka langsung ke kediaman Bapak Soekarno ya, yang mana pada saat itu dipersiapkanlah ya apa yang menjadi persyaratan, apa yang menjadi segala sesuatunya yang diperlukan di dalam pembacaan proklamasi. Pada saat itu diketiklah atau ditulis tangan terlebih dahulu oleh Soekarno isi daripada proklamasi. Kemudian isi proklamasi itu diketik oleh seseorang yang bernama Sayuti Melik. Selanjutnya istri daripada Bapak Soekarno yang bernama Fatmawati menjahit bendera kebangsaan Republik Indonesia yaitu merah putih. Namun di sini saya akan sedikit memberikan satu video ya yang menjelaskan daripada proklamasi kemerdekaan yang diucapkan
oleh Bapak Soekarno. Untuk itu, mari kita lihat sama-sama video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Melihat video dari Bapak Soekarno sewaktu beliau membacakan proklamasi kemerdekaan, yang mana proklamasi kemerdekaan itu dibacakan di kediaman Bapak Soekarno sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya, keesokan harinya PPKI dibentuk setelah BPPKI dibubarkan. Sidang PPKI yang berlangsung tanggal 18 Agustus membahas sedikit masalah mengenai dasar negara yang ada di dalam alinea keempat tersebut. Ada beberapa pihak yang tidak menyetujui isi daripada dasar negara, terutama di dalam sila ke-1, yaitu yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Hal ini menjadi satu bahan perdebatan. Bahan perdebatan tadi itu kemudian dibawa ke dalam sidang dan akhirnya disepakati sila pertama yang ada di dalam Piagam Jakarta tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lebih jelasnya lagi, apa yang dihasilkan oleh PPKI dapat kamu lihat di layar berikut ini. Hasil-hasil sidang PPKI. Berikut ini beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. 3. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk. Setelah saya menjelaskan dari mulai awal sampai yang terakhir tadi mengenai sidang PPKI, maka di sini saya akan memberikan kesimpulan kepada klien semuanya ya mengenai materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama sidang BPUPKI yang kedua ya, yang mana sidang BPUPKI yang kedua itu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kenegaraan. Yang kedua ya, terjadi satu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketiga yaitu mengenai sidang PPKI, yang mana sidang PPKI tersebut juga menghasilkan satu putusan-putusan untuk keberlangsungan Indonesia setelah memproklamasikannya di tanggal 17 Agustus 1945. Sampai di sini perjumpaan kita. Namun ada baiknya sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa agar kita diberikan
kesehatan, diberikan kelapangan, dan terutama tidak bosan-bosannya saya berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia, agar kita dapat bertemu dan bertatap muka di SMP Perguruan Trikarya secara langsung. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, saya berharap ya, semoga kamu dapat mengerjakan segala tugas-tugas dari LK yang ketiga ini, yang mana kemarin sudah saya lihat kamu sudah diberikan buku LKS. Dari buku LKS itu nanti kamu akan menjawab soal-soal yang saya berikan. Untuk itu saya sebagai guru PPKN mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta.